إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون kaum muslimin yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur adalah modal utama seorang mukmin. Usia, waktu adalah modal utama seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir. Ada umur termasuk nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh pada hari kiamat betul-betul nikmat yang telah sampai kepada kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an 'arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai ditanya akan 4 hal. 'An umrihi, di antaranya tentang umur, tentang usia. Bima abla, dihabiskan untuk apa? Kau gunakan untuk apa usiamu? Karena kali itu Allah bercerita tentang mereka orang-orang yang diadab di dalam jahanam. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang yang ingkar tempat mereka adalah jahanam. La yuqda 'alaihim fayamutu. Tidak ada keputusan mereka sehingga mereka bisa mati dan tidak lagi ada kehidupan setelahnya. Tidak ada kematian bagi mereka orang-orang yang ingkar, karena mereka mati dihidupkan kembali. Ketika mereka hidup dimatikan kembali. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan pernah merasakan kematian. Mereka pun tidak akan pernah merasakan kehidupan. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit-kulit mereka hanus, ketika kulit-kulit mereka hangus terbakar, badalna, kami akan ganti, badalna juludan ghairaha, badalna, kami akan ganti juludan dengan kulit-kulit ghairaha yang baru selain daripada kulit yang hangus. Kenapa demikian? Liyadhuqul 'adzab, supaya mereka merasakan bagaimana pedihnya daripada azab kami, kata Allah. La yuqda 'alaihim fayamutu. Tidak ada keputusan yang sehingga mereka dengannya bisa mati dengan tenang. Tidak ada kematian bagi mereka. Wa la yukhaffafu min 'adzabiha. Sekali-kali azab mereka pun tidak akan pernah diberikan keringanan atasnya. Kemudian ketika mereka sudah masuk ke dalam, mereka cuma bisa menjerit kesakitan. Wa hum yastarifuna fiha, mereka cuma bisa menjerit-jerit di dalamnya. Rabbana akhrijna minha. Duhai Allah yang Maha Pengasih, duhai Allah yang Maha Penyayang, tolong keluarkan kami daripada jahanam. Lantas apa yang mereka inginkan? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kalau
kami tinggalkan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 penyesalan atau 4 penyesalan terjadi ketika mereka kedatangan sakaratul maut, ketika mereka sudah mati, ketika mereka dibangkitkan, dan ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ayo berinfak kalian, belanjakan harta yang aku titipkan kepada kalian. Ayo infak, jangan sampai kalian mau berinfak ketika sakaratul maut sudah sampai ke tenggorokan kalian, sehingga salah seorang di antara kalian ketika kematian sudah menjemputnya. Faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong pending sebentar aja. Ya Allah, tolong kau tunda kematian sesaat saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nanti aku akan berinfak ya Allah, aku akan bersedekah ya Allah, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Ini ketika sakaratul maut. Dalam surah Al-Jumu'ah, dalam surah Al-Mu'minun, ketika dia sudah meninggal, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Salah seorang di antara mereka meninggal. Ketika sudah meninggal, mereka mengucapkan kepada kami, ya Allah, irji'un, tolong ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Apa yang mereka inginkan? Belum dapat ini, belum kumpul duitnya, belum sampai kepada kedudukan, jabatan. Apa itu yang mereka inginkan? La'alli a'malu salihan bima tarak, agar aku bisa mengamalkan ya Allah dari amalan yang dulu aku tinggalkan. Mereka pengen beramal, tapi sudah habis waktu. Mereka pengen berkarya, tapi sudah lain tempatnya. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumimu sudah berubah, langitmu juga sudah berubah keadaannya, sehingga kondisinya tidak memungkinkan. Bagaimana mungkin kau bisa beramal di suatu tempat di mana tempat tersebut adalah negeri kalian dihisab? Sekarang adalah negeri kita beramal, belum ada hisab. Kali itu persiapkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ketika orang ini mati pengen kembali, ya Allah, tolong kembali sesaat aja ke dunia ya Allah. Apakah beramal dengan amalan yang dulu aku tinggalkan ya Allah? Kalla, tak bisa, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omong kosong yang kau ucapkan. Berapa banyak di antara manusia tertangkap basah, tobat, gak akan ulangi lagi. Ada kesempatan lakoni lagi. Itulah manusia. Allah lebih tahu tentang kita. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omong kosong. Wa min waraihim barzakh. Udah gak usah ngomong, di belakangmu ada barzakh. Ila yaumi yub'atsun. Barzakh, masa-masa penantian sampai hari kau dibangkitkan, kau diam di sana. Tempat yang dingin, tempat yang sempit, tempat yang gelap, Anda pasti akan melewatinya, dan Anda akan melewati tempat tersebut sementara Anda belum pernah menempuhnya. Siapa teman Anda di sana? Anda gak punya ajudan, meskipun di dunia punya ajudan. Anda gak punya relawan, mungkin di dunia punya relawan. Tapi di barzakh, para ajudan akan meninggalkan Anda sendirian di dalam lahat Anda. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Penyesalan yang ketiga adalah penyesalan ketika seorang hamba ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Wa hum yastarihuna fiha. Duhai Allah, Rabbana akhrijna
minha, tolong keluarkan kami ya Allah dari sini ya Allah. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, nanti kami akan beramal dari amal-amal yang dulu kami tinggalkan ya Allah. Apakah dikabulkan sama Allah? Allah tidak mengabulkan, tapi Allah menjawab. Allah jawab ucapan mereka dalam surat Fatir. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah kasih umur? Ma tadhakkaru fihi man tadhakkar, sehingga kau bisa ambil pelajaran. Ibnu Abbas menafsirkan 40 tahun. Bukankah aku sudah berikan kalian usia 40 tahun, usia keemasan? Masa sih sampai umur 40 masih juga belum bisa sholat? Ali Hasan Al-Basri menafsirkan 60 tahun sesuai dengan umur Nabi. Masa sih 60 tahun masih juga belum taubat? Mantadakar, orang-orang pada bisa sholat umur 40, orang-orang pada taubat umur 60. Belum, engkau masih ngedugem aja, engkau masih nongkrong aja. Umur 60 masih juga gak sholat, umur 60 masih juga gak ngerti sholat, umur 60 gak juga nyentuh mushaf. Tadi kalau mati minta dibacakan mushaf, minta dibacakan Quran. Kemana keadilan engkau sebagai seorang muslim? Seumur hidup kau habiskan jauh daripada nilai-nilai Quran. Ketika kau mati minta dibacakan Quran. Kemana keadilan engkau terhadap Al-Quran Al-Karim? Awalam nu'ammirkum ma tadhakkar, ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkar, wa ja'akum nadhir. Umur 40 tuh gak pendek, umur 60 tuh gak sebentar. Kenapa gak bisa bertakwa? Sesaat saja kau gunakan usiamu untuk mentauhidkan Allah, untuk setia mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau tutup kehidupanmu dengannya, itu bisa menyelamatkanmu daripada atab jahanam. Kenapa dikasih umur 40, 50, 60 masih juga gak bisa bertakwa? Waja'akum nadhir. Allah berbicara dengan umur. Engkau sudah aku kasih umur. Yang kedua, Quran kan sudah turun, Nabi kan sudah diutus. Kalau Nabi nggak diutus, Quran nggak diturunkan, kalian menjadi penjahat wajar, nggak masalah. Lu kenapa nggak masalah? Karena memang nggak ada ketentuan. Quran sudah diturunkan, sudah ditentukan kalau begini begitu hasilnya, kalau begitu ya begini hasilnya. Sudah turun Quran, Nabi sudah diputus, babak belur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Taif dilempari dengan batu, habis sudah betisnya, tumitnya penuh dengan darah. Apa yang beliau perjuangkan? Al-Quran. Sampai sempurna Al-Quran, beliau tinggalkan keluarganya, demam 20 hari disebabkan karena tombak yang menyasar mengenai gerahamnya sampai pecah, retak gerahamnya ketika peristiwa perang Uhud. Apa yang beliau perjuangkan? Al-Islam, Al-Quran, supaya sempurna syariat ini agar bisa dijalankan oleh umatnya. Pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak dihargai oleh umatnya sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercurhat kepada Allah, mencurahkan isi hati. Waqala Rasul dalam surat Al-Furqan, ya Allah, Rasul memanggil, inna qaumi ittakhadhu hadha Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku ya Allah, umatku ya Allah, sebagian mereka ya Allah menjadikan Quran sesuatu yang mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, gak dibaca, gak dipelajari, gak dipahami, gak diamalkan, apalagi didakwakan. Itu makna mahjura menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jamaah ini bulan Quran, paling tidaklah kita sempatkannya untuk membaca Al-Quran. Kalau panjenengan berebut posisi di dunia, kenapa panjenengan nggak berebut posisi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Lewat apa? Quran. Iqra wartil warattil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baca Quran. Wartil warattil, perlahan dan naiklah engkau menuju derajat di surga. Kenapa memang? Fa inna manzilataka, karena semua kedudukanmu nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fi akhiril ayat allati taqra'uha,
bergantung dengan ayat yang terakhir kau baca. Lah kalau kamu baca Quran pengen masuk surga level tinggi, Anda seperti perahu yang berada di atas padang pasir, nggak jalan. Kayak itu jalan. Apakah hati kita sekeras batu sampai-sampai nggak mau mengindahkan Al-Quran? Apakah hati kita sekeras batu sampai-sampai nggak mau melembutkan hati kita di bulannya Al-Quran? Apakah kita mau daftar tuh sampai kepada orang-orang yang Nabi SAW curhat kepada Tuhannya, ya Allah, kaumku menjadikan Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan? Mau daftar seperti itu? Na'udzubillah. Kami mau berdoa. Tentu setiap kita memiliki kebaikan dan kebaikan, tinggal kita memanfaatkan kebaikan yang telah Allah masukkan ke dalam hati. Kalau panjenengan sehari cuma bisa 1 lembar, Masya Allah, puji Allah, panjenengan bisa baca Quran. Meskipun panjenengan cuma bisa 5 ayat 1 hari, itu kalau setahun berapa? Jangan remehkan kebaikan di dalam Islam. Gak ada yang kecil di dalam Islam. Cuma syaratnya idza shaqat niyyah, yang penting benahi niatan panjenengan. Sudah sedikit tapi campurannya riya, sudah sedikit campurannya sum'ah, na'udzubillah. Yang banyak aja hancur gara-gara riya, yang besar aja bisa rusak gara-gara sum'ah, apalagi yang kecil. Karena itu pertahankan amal Anda diberikan kemudahan untuk infak per minggu cuma 10.000. Puji Allah, alhamdulillah, ada kebaikan di dalam hati panjenengan. Sehari cuma bisa baca 3 ayat Al-Quran, cuma 3 baris, 1, 2, 3 sebelum kantor atau pulang kantor atau sebelum tidur. Terserah panjenengan lebih tahu porsi yang mudah untuk panjenengan baca Quran, kapan waktunya, baru panjenengan yang lebih tahu. Kalau cuma bisa 3 baris, Masya Allah, puji Allah, tinggal panjenengan pertahankan sampai kematian menjemput panjenengan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Iqra'ul Quran. Nabi berpesan dalam hadits Muslim dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan, Iqra'ul Quran, baca sama kalian Quran. Fa innahu, kata Quran itu ya'ti, dia akan datang yaumul qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pembela, li ashabihi, bagi para pembaca. Quran adalah saksi. Apakah umat ini baca Quran, maka Quran akan membela, akan menjadi saksi bahwasanya dia telah menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau Quran tidak dibaca, Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Hati-hati kata Nabi. Quran itu betul bisa membela, tapi di sisi lain, kalau kau tidak membacanya, kalau kau tidak mempelajarinya, kalau kau tidak mau mengamalkannya, alaik, dia akan mengucap nanti pada hari kiamat. Syahr Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, diturunkan kepadanya Al-Quran. Hudan linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan juga keterangan yang nyata akan petunjuk tersebut, tidak bisa dibantah. Wal furqan, dan sesuatu yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena itu monggo jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil Anda bekerja, sambil Anda mengais rezeki, maka carilah kampung akhirat untuk Anda. Jika Anda sudah punya rumah di dunia, ketahuilah Anda akan meninggalkan rumah tersebut.
dan Anda belum tentu punya rumah di akhirat. Tapi kalau Anda sekarang sudah mempersiapkan, ya Allah, aku pesan kafir untuk kampung akhirat. Apa modal? Bukan duit, Allah tak perlu duit. Bukan makanan, Allah tak perlu makanan. Allah cuma meminta kepada kita agar kita istiqomah di atas keimanan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ini modal utamanya. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh yang cukup. Aku yakin Allah Tuhan, aku yakin surga ada, aku yakin neraka ada, aku beriman Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Terus sudah beramal, ya Allah. Kan itu ayatnya selalu iman amal saleh, iman amal saleh. Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dua, lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa, aku sudah siapkan kapling-kapling ghuraf, kabar-kabar yang indah. Di mana? Fil jannah, di surga. Tajri min tahtihal anhar, air-air mengalir di bawah kaki-kaki kalian tanpa kalian mencarinya. Air itu mengalir sesuai dengan selera kalian. Khalidina fiha, jangankan penyakit, jangankan ketuaan, mati pun tidak akan pernah menyentuh kalian. Tidak ada penyakit, tidak ada ketuaan, tidak ada keluh kesah, tidak ada kesedihan, tidak ada kematian. Abadi kalian dengan penuh kebahagiaan di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin, ni'ma ajrul amilin, itu sebaik-baik balasan bagi mereka siapa? Orang-orang yang mau beramal, beribadah kepada dirimu. Hari itu kuatkan kesabaran kalian sampai kalian dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bisa 3 baris Quran, pertahankan itu kebaikan. Cuma bisa infak 1000 saat, pertahankan itu kebaikan. Cuma bisa nanya kabar kalau mau berangkat kerja, gimana sehat? Bapak sehat? Alhamdulillah. Sebelum ngantor selalu ingat bapaknya, ingat ibunya. Masya Allah, jangan diremehkan. Itu tiket panjenengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika panjenengan bisa berbakti kepada kedua orang tua. Sabar, jaga, rawat amalan panjenengan tersebut. Alladzina sabaru, orang yang berhak mendapatkan kapling di surga adalah orang-orang yang sabar di dalam beribadah kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan dia hanya berserah diri hanya kepada Allah. Dia mencari rezeki, ya Allah, ini usahaku, ya Allah, yang menentukan engkau. Sudah titip urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu jaga. Saya mengajak diri saya pribadi, kemudian kepada para jemaah untuk menjaga amal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada di antara kita yang bisa baca Quran tapi belum tentu bisa sholat, jarang sholatnya tapi kuat baca Quran. Ada juga yang kuat sholatnya tapi kurang baca Quran. Ada juga yang kurang sholatnya, kurang baca Quran tapi kuat rezekinya. Dia mudah untuk memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita punya potensi dan panjenengan yang lebih tahu potensi apa yang Allah tanamkan kepada hati panjenengan, maka jadikan sebagai kendaraan Anda untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.